Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan mempresentasikan hasil pengerjaan artikel yang sudah saya buat dengan judul Analisis Konseptual Penerapan Model Connected dalam Kurikulum Sekolah Dasar. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Delia Anggita dengan NIM 230110054, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari topik yang saya angkat. Model pembelajaran tematik, khususnya tema connected, merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai konsep dalam satu bidang studi. Tujuannya adalah proses pembelajaran tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga lebih bermakna dan kontekstual bagi siswa. Artinya, siswa tidak sekedar memahami materi secara terpisah-pisah, melainkan memahami keterkaitannya secara utuh. Yang selanjutnya dalam penelitian ini, saya menggunakan metode studi kepustakaan atau library research. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel-artikel akademik yang relevan. Masuk yang selanjutnya, pengertian model connected adalah salah satu bentuk pendekatan pembelajaran tematik terpadu yang berfokus pada keterkaitan antar konsep, keterampilan, dan topik dalam satu bidang studi. Jadi dalam model ini pembelajaran dirancang agar siswa tidak belajar materi secara terpisah-pisah, melainkan terhubung secara logis dan berkesinambungan. Tujuan utamanya adalah menciptakan pembelajaran yang lebih holistik, bermakna, dan kontekstual, sehingga siswa lebih mudah memahami keterkaitan antar konsep dan mampu menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Model ini sangat cocok diterapkan di sekolah dasar karena membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan pemecahan masalah secara alami melalui pengalaman belajar yang utuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik dari model connected. Yang pertama, ada pembelajaran berfokus pada peserta didik atau sering disebut student oriented, yang artinya proses belajar mengajar dirancang sedemikian rupa agar siswa menjadi subjek aktif. Jadi bukan hanya objek yang menerima informasi, mereka dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran, diberi ruang untuk mengeksplorasi, bertanya, serta menyampaikan pendapat dan hasil pengamatan mereka. Lalu yang kedua, model connected menyediakan pengalaman belajar secara langsung atau direct experience. Maksudnya, siswa tidak hanya belajar dari buku atau teori, tapi juga melalui praktik langsung yang relevan dengan kehidupan nyata. Contohnya, saat belajar tentang lingkungan, siswa bisa diajak untuk melakukan pengamatan langsung di halaman sekolah, atau ketika belajar tentang makanan sehat, mereka bisa melakukan kunjungan ke pasar atau ke warung-warung sederhana di sekitar sekolah mereka. Kemudian yang ketiga, model ini menekankan keterkaitan antar berbagai konsep dan keterampilan yang berada dalam satu bidang studi. Jadi, misalnya dalam mata pelajaran IPA, kita tidak hanya membahas satu topik saja secara terpisah, tetapi juga menghubungkannya dengan topik lain yang masih dalam satu lingkup IPA. Hal ini dapat membantu siswa memahami bahwa semua konsep itu saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan ilmu. Nah, yang keempat, cakupan materi menjadi lebih luas dan komprehensif. Jadi, karena konsep-konsep tersebut saling terhubung, maka siswa dapat melihat satu topik dari berbagai sudut pandang dalam satu bidang studi.
Ini akan memperkaya pemahaman siswa karena mereka tidak belajar secara parsial, tapi melainkan utuh. Dan yang terakhir, meskipun integrasi dilakukan dalam satu disiplin ilmu, tetap ada kebutuhan untuk menyelaraskan berbagai elemen pembelajaran agar saling mendukung, yang artinya guru tetap perlu merancang pembelajaran dengan memperhatikan keselarasan antara tujuan, materi, metode, dan penilaian. Hal ini penting agar kegiatan tidak terkesan terpotong-potong, melainkan berjalan secara terpadu dan saling menguatkan. Masuk yang selanjutnya, model pembelajaran connected juga memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, model ini meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Jadi dalam praktiknya, siswa tidak hanya sekedar kayak menghafal atau menerima materi pelajaran saja, tetapi juga diajak untuk kayak menganalisis, mengevaluasi, dan menghubungkan konsep-konsep yang mereka pelajari. Nah, hal ini tentu sangat membantu dalam membentuk cara berpikir siswa yang lebih mendalam dan logis. Yang selanjutnya, model ini juga mendorong pengembangan dan integrasi ide secara bertahap. Nah, maksudnya siswa di sini diberi kesempatan untuk membangun pemahamannya secara perlahan dan terstruktur dari satu konsep ke konsep berikutnya, sehingga proses belajarnya menjadi lebih bermakna dan berkesinambungan. Dan yang ketiga, model connected mengoptimalkan fokus kegiatan belajar siswa. Jadi karena pembelajaran terpusat pada keterkaitan antar konsep dalam satu bidang studi, siswa bisa lebih mudah memahami dan menyerap materi secara mendalam tanpa harus berpindah-pindah konteks terlalu jauh. Nah, hal ini sangat membantu dalam menjaga konsentrasi dan alur berpikir mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kekurangan. Yang pertama, ada masih terlihatnya sekat antar bidang studi. Jadi, meskipun sudah mencoba menghubungkan konsep-konsep dalam satu mata pelajaran, seringkali integrasi dalam mata pelajaran ini masih kurang terlihat, sehingga pelajaran terasa kurang menyeluruh atau kontekstual. Yang kedua, kurangnya kolaborasi antar guru. Nah, karena model ini lebih berfokus pada keterkaitan dalam satu bidang studi, maka kerjasama lintas mata pelajaran itu belum menjadi prioritas. Yang terakhir, ada resiko kehilangan keterhubungan antar bidang studi. Jadi, jika guru merancang pembelajaran dengan hati-hati, siswa ini bisa kesulitan melihat bagaimana materi yang mereka pelajari di satu pelajaran berhubungan dengan pelajaran lainnya. Nah, hal ini dapat menghambat pemahaman mereka secara utuh terhadap suatu topik yang sebenarnya saling berkaitan. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian pengaruh dari penerapan model pembelajaran connected dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi yang pertama, model ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Mengapa demikian? Karena pendekatan ini itu membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam dalam satu bidang studi. Dengan tema pelajaran yang jelas dan keterkaitan antar topik yang logis ini, jadi siswa itu lebih mudah menyerap materi dan mempertahankannya dalam jangka panjang. Nah, hal ini itu berdampak langsung pada peningkatan nilai atau capaian akademik mereka. Yang kedua, model connected
juga berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan komunikasi. Jadi, dalam proses pembelajaran, siswa didorong untuk berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan ide-idenya secara terbuka. Nah, aktivitas ini secara tidak langsung melatih kemampuan mereka dalam menyampaikan pendapat, bekerja sama, dan membangun pemikiran yang logis dalam komunikasi akademik. Nah, yang ketiga, model ini juga terbukti mendorong aktivitas, kreativitas, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi, karena materi disajikan secara terhubung dan menarik, siswa cenderung lebih aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan belajar. Misalnya, mereka bisa mengeksplorasi satu konsep dari berbagai sudut pandang dalam satu bidang studi, lalu mengembangkan ide atau proyek sederhana dari konsep tersebut. Dan yang keempat adalah peningkatan kualitas belajar secara menyeluruh. Jadi, bukan hanya aspek kognitif dan pengetahuannya meningkat, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik siswa ikut berkembang. Jadi, siswa tidak hanya tahu, tapi juga paham, bisa menerapkan, bahkan bisa mengevaluasi suatu konsep dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ada kesimpulan. Jadi, model pembelajaran connected merupakan salah satu pendekatan tematik terpadu yang menekankan pada keterkaitan logis antar konsep, keterampilan, dan topik dalam satu bidang studi. Nah, pendekatan ini sangat membantu dalam membangun pemahaman konseptual yang lebih kuat bagi siswa. Model ini juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi akademik, serta aktivitas siswa. Namun, model ini tidak terlepas dari kekurangan seperti terbatasnya kolaborasi lintas bidang studi dan adanya resiko terputusnya konsep jika tidak dirancang dengan matang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.